Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga video-video saya yang sederhana ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik, hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu desain lagi ya. Untuk penjelasan desain yang lain bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang desain sebagai sebuah solusi. Sebenarnya video tentang tema ini sudah pernah saya jelaskan, tapi tidak begitu mendalam. Baik, kita mulai saja. Ya, ada sebuah kalimat yang menarik tentang desain oleh Clegg pada tahun 1969. Bahwa desain pada dasarnya adalah sebuah solusi dari sebuah masalah yang sebelumnya ada. Ini sebuah klaim yang menurut saya menarik juga, bahwa desain pada dasarnya adalah sebuah solusi gitu ya. Jadi bukan dipahami desain bukan hanya dipahami sebagai sebuah karya gitu ya, tapi sebagai sebuah solusi. Jika mengacu pada apa yang dikatakan oleh Clegg, maka pada dasarnya desain adalah sebuah solusi. Lebih dari mengejar sebagai sebuah karya artistik. Ya. Desain adalah sebuah solusi. Lihat roda dari batu ini ya. Oke, awalnya batu berbentuk bundar ini adalah sebuah desain yang paling solutif untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu, gambar ini. Anda bisa lihat bahwa roda yang awalnya berbentuk batu berubah menjadi karet, berisi udara dan dibentuk sedemikian rupa supaya terlihat lebih efektif. Ya, semua itu berangkat dari masalah, kemudian desain menjadi solusinya. Begitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, teknologi seringkali diawali oleh proses desain, gitu ya. Diawali dari proses desain. Oke, Anda pernah lihat pisau lipat? Ya, ia ditemukan oleh seorang pengembara. Atau pulpen ya. Itu ditemukan oleh pemahat. Atau tape recorder atau rekaman panjang itu ditemukan oleh seorang reparasi televisi. Namun kita juga harus memahami bahwa tidak semua karya desain itu harus dimulai dengan perancangan yang detail, gitu ya. Jadi tidak harus dimulai dengan perancangan yang detail. Jika kita melihat kehidupan alam ya, banyak makhluk Tuhan yang mampu menciptakan sebuah karya tanpa didahului dengan desain. Tanpa didahului dengan desain. Misal nih lebah ya, yang membuat rumahnya, yang membuat sarangnya. Lebah tidak perlu membuat rancangan terlebih dahulu untuk membuat rumahnya gitu ya. Ya bikin begitu saja gitu ya. Berbeda dengan lebah, manusia memerlukan desain untuk membangun rumahnya. Ia tidak bisa begitu saja membangun rumahnya tanpa membuat desainnya. Desain itu memerlukan peta. Yang pertama adalah asimilasi, yakni memerlukan informasi-informasi khusus terkait dengan masalah yang dihadapi. Tahap yang kedua adalah studi umum. Menginvestigasi karakteristik permasalahannya. Diinvestigasi permasalahannya seperti apa. Sekaligus membangun alat-alat solusinya. Tahap ketiga adalah pengembangan dan modifikasi satu atau lebih solusi yang sifatnya tentatif. Jadi bisa berubah gitu ya. Yang penting ada pengembangan dan modifikasi solusi 1, solusi 2, solusi 3 yang sifatnya sangat mungkin bisa dimodifikasi dan dirubah lagi gitu ya. Keempat, mengkomunikasikan atau mempresentasikan satu solusi atau lebih pada orang-orang yang terlibat langsung atau orang di luar sistem desain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ketiga adalah pengembangan dan modifikasi, maksudnya adalah ya ada ralat, ada modifikasi gitu ya, ya harus perlu direvisi dan sebagainya. Yang paling terakhir yaitu harus dikomunikasikan gitu ya, harus dipresentasikan. Solusinya apa? Itu harus dipresentasikan. Tanpa dipresentasikan masalah itu tetap ada gitu.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manusia itu tidak bisa membuat rumah atau sejenisnya tanpa mendesain terlebih dahulu. Namun, ya, sesungguhnya tetap ada beberapa hal dalam desain pada peradaban manusia yang tanpa membutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Namun langsung dibuat begitu saja. Misal di Indonesia itu ada kapal pinisi gitu ya. Itu konon dibuat tanpa perancangan. Begitu saja dibuat gitu. Dengan petunjuk-petunjuk secara budaya yang mereka ikuti, kemudian jadilah sebuah kapal pinisi gitu ya. Dilestarikan dari generasi ke generasi. Yang lain misalnya terkait dengan roda kereta di dunia barat ya, itu memerlukan menggunakan desain yang menarik nih ya. Rodanya itu menjorok ke dalam menyerupai piringan. Banyak para pengrajin kereta kuda ya di barat itu tidak begitu tahu apa alasan roda kereta tersebut berbentuk piringan dan agak miring. Jika dipahami, maka desain tersebut sangat ilmiah, sangat logis. Karena apa? Roda dengan bentuk piringan dan agak miring itu adalah cara mengelola beban vertikal dari beban tengahnya agar kemudian saat bebannya muncul gitu ya, ada beban, roda otomatis berbentuk vertikal, lurus gitu ya. Kalau misalnya berbentuk tidak dari awal berbentuk lurus, kalau kena beban itu kemungkinan tidak ada daya begas, tidak ada daya redam beban gitu ya, nanti akhirnya malah roda yang atas itu menjorok ke dalam dan roda yang paling bawah itu menjorok ke luar gitu ya, dan sangat riskan gitu ya. Di sini terus dilakukan oleh pengrajin kereta kuda secara turun-temurun tanpa tahu alasannya. Jadi mereka bikin bikin ini adalah dari turun-temurun sudah seperti ini. Hal yang sama juga terjadi pada rumah iglo. Bentuknya yang bunda dengan teknik seperti itu sudah dilakukan turun-temurun tanpa tahu alasannya mengapa harus bentuknya seperti itu. Walau sebenarnya ada alasan-alasan ilmiah yang mengapa kemudian desain itu berbentuk seperti itu. Tapi secara turun-temurun masyarakat di budaya di lingkungan itu memproduksi ya seperti itu gitu ya, tanpa tahu alasannya mengapa. Nah, desain yang seperti yang diceritakan itu ya sebelumnya ini gitu ya, itu menurut Leibson ya disebut dengan desain tradisional ya. Desain tradisional adalah sebuah desain yang tidak ada perancangan dulu sebelumnya gitu ya. Ya mereka tidak merancang dulu, mereka mendapatkan perancangan itu melalui budaya mereka gitu ya. Melalui tradisi-tradisi yang diciptakan oleh mereka secara turun-temurun. Nah, sedangkan jika ada desain tradisional maka ada desain modern. Nah, desain modern ini itu cirinya adalah perlu adanya peta desain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti asimilasi, kemudian ada studi umum gitu ya. Kemudian ada pengembangan dan modifikasi dan kemudian mengkomunikasikannya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Semoga tidak bosan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.